Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa lagi bersama saya di channel Media Dakwah Roni TV. Nah, kawan-kawan sekalian, kali ini kita akan membahas Qalqalah Kubra. Bagi kawan-kawan yang masih belum mengenal apa itu Qalqalah Kubra, nah, yuk simak video ini sampai selesai. Nah, bagi kawan-kawan, yuk kita sama-sama mengembangkan channel Media Dakwah ini dengan cara like, subscribe, dan juga share ke kawan-kawan yang lainnya. Oke, kawan-kawan sekalian, mari kita sama-sama membahas Qalqalah Kubra. Oke, kawan-kawan sekalian, jika sudah like, comment, subscribe, dan share, mari kita langsung saja kita ke papan tulis. Di sini saya menggunakan papan tulis juga guna untuk mempermudahkan kawan untuk memahami apa yang nanti saya terangkan. Nah, kali ini kita akan membahas hukum bacaan Qalqalah Kubra. Kalau kemarin kita membahas Qalqalah Sugra, maka hari ini kita membahas Qalqalah. Jadi apa itu Qalqalah Kubra, kawan-kawan? Jadi Qalqalah Kubra itu kebalikan daripada Qalqalah Sugra. Kemarin kita bahas tentang Qalqalah Sugra. Kalau Qalqalah Sugra itu adalah Qalqalah kecil, maka Kubra artinya besar. Jadi pantulan daripada huruf Qalqalah Kubra ini lebih tebal dibandingkan Qalqalah Sugra, dan cara membacanya itu berbeda, dan kapan ia menjadi Qalqalah Kubra dan kapan ia menjadi Qalqalah Sugra. Jadi kawan-kawan sekalian, kita harus memahami dulu apa itu huruf Qalqalah. Huruf Qalqalah itu ada ba, huruf ba, huruf jim, ba, ja, huruf to, huruf da, huruf da, huruf ko. Nah, inilah huruf daripada Qalqalah. Jadi huruf Qalqalah Kubra apabila berjatuh ataupun berhenti pada huruf Qalqalah, maka hukumnya adalah Qalqalah Kubra. Dan bagaimana caranya untuk mengetahui itu Qalqalah Kubra? Jadi untuk mengetahui Qalqalah Kubra, biasanya Qalqalah Kubra itu kawan-kawan itu berada di akhir kalimat biasanya. Berada di akhir kalimat. Maka kita langsung saja ke ayat Al-Qur'an. Jadi di sini saya menggunakan memakai surah Al-Ikhlas ya. Di sini saya mengambil surah Al-Ikhlas. Jadi kawan-kawan kita sama-sama menyimak. Kita baca bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Nah, Qul huwallahu ahad. Jadi kawan-kawan, di sini terdapat huruf da. Di sini terdapat huruf da, dan di sini juga ada huruf da, huruf Qalqalah. Jadi berhenti di huruf Qalqalah, ya. Berhenti di huruf Qalqalah. Apabila berhenti di huruf Qalqalah seperti ini, maka hukum bacaannya Qalqalah Kubra. Jadi bacaannya harus ditebalkan. Jadi tidak boleh membaca misal Qul huwallahu ahad, ya. Tapi bacaan yang benar adalah Qul huwallahu ahad, ya. Hu ahad, ahad. Jadi tebal. Tebal, bukan tipis. Biasanya kebanyakan para imam ya, para orang-orang yang membaca Al-Quran, mereka masih tidak memahami terkait Qalqalah Kubra. Mereka hanya membaca Qul huwallahu ahad. Kalau ahad itu salah kawan-kawan sekalian. Tapi yang benar adalah Qul huwallahu ahad. Ahad, pantulannya itu memang betul-betul dipantulkan. Karena kita berhenti ataupun jatuhnya di huruf Qalqalah. Seperti itu. Jadi ketika kita berhenti di huruf Qalqalah, maka bacaannya harus ditebalkan, pantulnya harus dibesarkan. Ahad, ahad, ya, kawan-kawan sekalian. Di sini juga Allahus Samad. Allahus Samad. Nah, apakah di sini terdapat huruf Qalqalah? Iya, di sini terdapat huruf Qalqalah, huruf da. Ya, di sini ada huruf Qalqalah da. Seperti ini tadi, ketika kita berhenti ataupun jatuh di huruf Qalqalah da ini,
maka hukum bacaannya itu harus dipantulkan besar. Allahus Somad, Allahus Somad, ya, jangan Allahus Somad. Nah, itu kesalahan sangat fatal kan kawan sekalian. Oke, selanjutnya lam yalid. Nah, di sini terdapat lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Nah, di sini kita harus mencari huruf qalqalah. Apakah di sini terdapat huruf qalqalah? Ya, di sini terdapat huruf qalqalah. Ini satu huruf da. Ya, huruf da lagi kita bertemu. Nah, di sini apakah beda antara dah di ujung dengan posisi dah di tengah sini? Tentu berbeda. Ketika posisinya di tengah seperti ini, ya, posisinya di tengah seperti ini, lam yalid wa lam, maka hukum qalqalahnya itu ialah qalqalah sugro, qalqalah kecil. Dia tidak lam yalid, salah itu, tapi yang benar lam yalid wa lam. Dia tetap dipantulkan, tapi pantulannya kecil. Lam yalid wa lam yulad. Nah, ketika berhenti di sini jatuh yulad, maka pantulannya itu harus betul-betul besar, ya, harus betul-betul besar. Yulad, yulad, besar pantulannya. Jadi yang ini kubro, kubro, yang ini sukro, ya, ini sukro. Jadi kawan-kawan harus paham, harus bisa memahami mana yang sugro, mana yang kubro. Dan terakhir, walam yakul lahu kufuwan ahad, kufuwan ahad. Nah, dan juga ketemu lagi huruf da lagi. Huruf da ini qalqalah, maka berhenti di huruf qalqalah, hukumnya besar, qalqalah kubro. Kubro. Jadi betul-betul dibesarkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Oke kawan-kawan, sini kita ulang lagi dari awal. Simak betul-betul. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus Somad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, kawan-kawan sekalian, mungkin sedikit penjelasan dari kami, semoga walaupun sedikit ini bisa bermanfaat dan juga mudah dimengerti. Kawan-kawan yang masih belum paham, silakan untuk komen di kolom komentar ataupun silakan bertanya di deskripsi. Nanti saya akan cantumkan nomor WA saya ataupun CP ya. Oke kawan-kawan sekalian, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.